Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menyajikan materi mengenai globalisasi dan tantangannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Kaila Iriani, NIM 233141058, kelas PGMI 5B di sini untuk memenuhi tugas kajian IPS. Yang pertama ada pengertian globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses penyatunya dunia melalui pertukaran informasi, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga batas antar negara menjadi semakin kabur. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti mendunia dan ization yang berarti proses. Artinya proses menuju keterhubungan antar bangsa di seluruh dunia. Nah, untuk globalisasi menurut ahli, yang pertama ada Anthony Giddens. Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan kejadian di satu tempat dengan tempat lainnya. Kedua ada Martin Albrow. Globalisasi adalah proses di mana semua orang di dunia terlibat dalam satu masyarakat dunia. Nah, menurut Selo Somarjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar negara untuk mengikuti sistem dan peraturan yang sama. Untuk ciri-ciri globalisasi, yang pertama ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya ada internet, sosial media, satelit, smartphone. Nah, selanjutnya ada meningkatnya hubungan ekonomi antar negara. Contohnya perdagangan bebas, investasi asing. Selanjutnya ada penyebaran budaya lintas negara, contohnya ada makanan, cepat saji, musik, K-pop, gaya hidup barat. Selanjutnya ada mobilitas manusia, contohnya wisata, pendidikan, migrasi, tenaga kerja. Ciri-ciri yang selanjutnya ada terbukanya pasar global. Contohnya ada produk dan jasa dapat dijual di mana saja. Selanjutnya lagi ada munculnya organisasi internasional, ada PBB, WTO, ASEAN, IMF, WHO. Faktor pendorong globalisasi yang pertama ada kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Contohnya ada pesawat terbang, kapal. Yang kedua ada perdagangan internasional dan pasar bebas. Contohnya ada ekspor impor, negara saling menjual dan membeli barang atau jasa. Selanjutnya ada investasi dan kerjasama ekonomi global, contohnya banyak perusahaan multinasional beroperasi lintas negara. Faktor yang selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya pendidikan dan riset membuka wawasan dunia. Selanjutnya ada kebijakan politik internasional yang terbuka, misalnya liberalisasi ekonomi dan demokratisasi. Dampak globalisasi, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu yang pertama ada meningkatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dua-dua mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, memudahkan komunikasi antar bangsa, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, mendorong kesadaran global tentang isu lingkungan, HAM, dan perdamaian dunia. Globalisasi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama ada masuknya budaya asing yang dapat menggeser budaya lokal, kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang, konsumtivisme dan gaya hidup hedonis, ketergantungan ekonomi pada negara lain, krisis identitas nasional dan menurunnya nasionalisme, masuknya berita hoax, dan pengaruh negatif media sosial. Untuk tantangan globalisasi, yang pertama ada menjaga jati diri dan budaya bangsa, tantangan besar bagi generasi muda agar tidak kehilangan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, sopan santun, dan semangat kebersamaan. Yang kedua ada meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Indonesia harus mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing secara global. Selanjutnya ada menghadapi kesenjangan sosial, ekonomi, globalisasi cenderung memperkaya negara maju dan memperlebar jurang kemiskinan bagi negara berkembang. Selanjutnya ada menangkal pengaruh negatif media dan informasi. Arus informasi cepat dapat membawa pengaruh buruk seperti berita palsu, radikalisme, dan budaya kekerasan. Juga ada menjaga kemandirian ekonomi nasional, yaitu tantangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk dan modal asing. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan hidup, industrialisasi global memicu populasi dan kerusakan lingkungan, perlu kesadaran ekologi global. Upaya menghadapi tantangan globalisasi, yang pertama ada menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, yang kedua ada melestarikan budaya lokal melalui pendidikan dan kegiatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan teknologi, bisa
dalam menggunakan media sosial meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Nah, kesimpulan dari materi yaitu globalisasi adalah proses keterhubungan dunia yang membawa kemajuan teknologi, ekonomi, dan komunikasi. Namun globalisasi juga menimbulkan tantangan besar bagi identitas bangsa, ekonomi, dan moral generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat terutama pelajar perlu memiliki sikap selektif, kritis, dan berkarakter Pancasila dalam menyikapi arus globalisasi agar tetap menjadi bagian dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.